berarti yang sedang mateng atau panas-panasnya. Tadi yang tersorot sama aku cuma ada satu nama, bahkan Aboy pun nggak tersorot sama aku. Baloyski doang. Karena dia yang bisa dorong di arah top lane, dia dapat split push, dia gagal, dia bikin para pasukan dari Legends bingung harus defend atau enggak. Dia bikin di arah Lord tadi itu si Faramis sampai mundur, tapi kita harus reset. Reset. Semua orang sulit emang untuk move on. Wow. Tapi mau nggak mau, move on itu harus dipaksa. Karena terpaksa, terbiasa, dan jadi bisa. Kita menuju ke arah game yang kedua, masih di match pertama. Jadi udah move on belum Ji? Sorry bro, nggak pernah galau gue. Wede. Laki-laki nggak pernah galau cuma gue. Laki-laki fearless ya. Tapi draft akan kembali kita lihat tentunya di mana. Memang ya Gigsled ini seakan-akan kayak ngebuktiin ke kita. Janganlah menyerah selagi turret base atau turret kamu base kamu ini belum hancur lebur. Ini gue yakin banget ini AG adalah keputusan yang tepat menutup dua hero yang sangat mahal. Padahal ya, tadi waktu di draft pertama, kan Natanya kelepas tuh Ji, Iya. diambil sama Baloy. Ini EVOS Brands udah ngambil satu marksman yang bisa ngedetect presence si Nata. Nah, tapi posisinya agak cukup terbalik nih, Momochian. Dimana akan ada Glow OO sama Frederick. Berbeda dengan game sebelumnya, dengan adanya Branch Power of Melissa terlebih dahulu, kali ini ditutup. Mereka lebih mengamankan ke arah Glue dan juga Fredrin. Karena akan ada initiate dari Luke. Kemungkinan besar dipakai Luke sekitar 98%. Karena beberapa belakangan, Luke yang menjadi inisiator. Nah kalau dari sisi EVOS Legends sekarang mereka ini bisa menggunakan metode yang berbeda. Kenapa? Mereka bisa menggunakan Faramis di roamer untuk seorang Dreams, Valentina tetap untuk seorang Hijume. Power dari seorang Glow OO ini akan tetap fall off nantinya. Oke. Kalau memang mereka mau memainkan lagi nih ya Faramis di Roamer. arah Masih roamer. bisa kalau menurut aku pribadi ya. Why not? Walaupun secara dibilang mungkin cukup overrated draft pick-nya. Cukup terlalu power ya. Oke, tapi counter dari Fredrin yang sudah kita lihat yaitu Kari langsung diamankan oleh Brands. Di sini bermain lebih aman. Lapu-lapu di tangan Psychots. Yang kita tahu ini strong banget untuk lapu-lapu sekarang. Dan dengan adanya Glue yang kemungkinan ini juga masih bisa flex Ji. Dari Gigsled mereka bisa bawa Glue ini di posisi roamer. Tapi aku rasa dengan playstyle-nya Baloy nggak mungkin. Jadi kemungkinan Glue akan ditaruh di posisi XP. Nah ini ada quote dari Textam. Gigsled memang kita prediksi dari awal mereka timnya kuat. Mereka dapat posisi klasemen itu layak. Ini dari Textam. Langsung. Analis dari EVOS Legends. Yang mungkin sekarang dia sudah memprediksi kalau misalnya yang dia lawan tuh keras sekali. Cuma yang harus diperhatikan oleh EVOS. Jujur ya, tadi EVOS kalau ngomongin disiplin. Disiplin. Tidak ada minus satu map. Nggak ada tuh yang namanya overhit, nggak ada. Retribution nggak ada yang fall off. Yes. Cuma mungkin satu doang tadi tuh celah kecil menurut aku. Mereka tuh terbaiting, terpancing mereka. Teamfight di area Lord. Lihat deh, setiap fight yang terjadi itu selalu karena trigger-trigger. Dipaksa ke altar, dipaksa ultimate, terus reset. Iya. Ditarik Teamfight lagi. ulur dong. Iya. Ditarik ulur. Gimana Sampai rasanya? resource pentingnya. Kalau aku nggak pernah ngerasa. Gimana rasanya? Saya nggak ditarik ulur. Oh gitu. Abis ditarik dilepas. Astaga. Ditarik dilepas gitu ya Kagak diulur kalinya. lagi. Makin sakit tuh. Dilepas. Oke, tapi ngebuang ke Dita. Bersama dengan adanya Aka yang kita tahu biasa juga bakal menjadi match up dengan Fredrin. Di sini akan dibuang oleh Gigsled dan EVOS. Mereka cukup pintar karena ngebuang Brody yang kita tahu dari segi range, bahkan dari sisinya. Untuk strike yang dimiliki oleh Brody ini begitu penting, apalagi kita tahu dengan pasif dari Brody yang marknya kalau udah 4, wah itu damage-nya bakal lebih sakit lagi. Dan apakah Kadera? Harusnya dengan posisi kayak gini mereka harusnya ngebawa satu marksman sih untuk Gigsled. Dimana ngebuang ke arah Lolita. Gigsled dari Kadera dia bisa untuk ngemainin Melisanya sih kalau menurut aku. Sekarang dengan adanya Franco udah terlihat dengan jelas draft yang akan mereka miliki. Bahkan mereka tinggal menunggu satu player yang bisa ditumbangkan dari Geek yaitu goldnya doang. EVOS Legends, mereka butuh inisiator. Mereka butuh hero yang bisa ngecek boost. Mereka butuh hero-hero yang bisa aku bilang sekarang dibutuhkan Dreams Chow mungkin.
pakai Cho-nya, manfaatkan power dari lapu-lapunya, manfaatkan pick over early-nya. Kalau mereka nggak mau main Cho ya, bentar, Akai udah ditutup ya. Hero-hero suppress-nya Kaja udah nggak ada. Tas bisa bawa Lancelot tank sih menurut aku. Maksudnya Tas tuh pakai apa aja sekarang udah. Menurut aku nggak terlalu menjadi masalah. Atlas. Atlas. Oh, Alice Jungler. Alice Jungler akan di tangan dari Tas atau Alice di mid lane untuk Hijumi. Oh, jadi Valentinanya yang jungler. Ya aku masih berasumsi ini bisa di arah mid lane sebenarnya, nggak menutup kemungkinan. Tapi ya ternyata mungkin akan ada di tangan dari seorang Tas dengan ada Hijumi yang berada dengan Valentina. Alice dan juga Atlas. Oke, power yang cukup mengejutkan. Berarti tandanya kalau dengan Alice Momochan ini bermainnya agak cukup mundur. Late game ya? Iya, agak cukup mundur sedikit lah. Nggak bisa terlalu early, tidak terlalu agresif. Karena dari junglernya mereka itu kekurangan dari segi damage ya kan. Tapi inilah yang sudah terjadi di draft yang game yang kedua. Draft yang luar biasa. Power team fight cukup tinggi dimiliki EVOS, tapi Geeksled punya power pick off. Dan apakah EVOS Legends mampu membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Geeksled dengan 2 poin penuh di Piala Arena? Mana tepuk tangannya? Langsung menuju ke lane Nadal. Dengan adanya draft yang menurut aku ini EVOS mereka cukup kuat tentunya. Dengan posisi yang team fight 5 pemain ya. Mereka punya sisi yang cukup dari lapu-lapu, Atlas bahkan. Dan Purify di tangan Aboy tentunya respect dengan sisi yang dimiliki oleh EVOS Legends. Tapi kalau Franco dari Baloi ini bisa mencuri para pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang impactful banget dari segi team fight-nya untuk EVOS Legends. Tentunya Geeksled mereka masih bisa untuk memberikan sedikit perlawanan di game yang kedua. Gila ini power dari team fight EVOS sih tinggi banget ya. Cuma mungkin dealer damage-nya Brans ini akan tetap ke arah single target. Tapi kalau misalnya kita lihat gimana caranya Dreams bisa manfaatin semua. Ini cukup tinggi karena Kadera tidak pakai Purify. Aboy yang pakai Purify. Iya dia lebih mengamankan untuk flickernya ya. Alright, di sisi sebaliknya, pasukan dari Geeksled mereka mengamankan cukup banyak keuntungan di early. Bahkan dari sisi bottom lane, pergerakan dari Janna Kitty sampai masuk ke dalam jungle dari EVOS Legends. Buat kalian semua, para buciners. Oh, Iron Hook matching mania mantap. Kali ini berhasil didapatkan Hijumi, no flicker. Retribution didapatkan, Apres, dapetin 2 point kill. Bahkan Tas yang ter-take down di early ini bukan hal yang baik, Momo Gomez. Karena kita tahu Alice tentunya masih butuh waktu untuk mendapatkan item-itemnya menuju ke area late game dan 2 point kill awal untuk Geeksled. Awal yang baik dan Baloi masih cukup on point tentunya dengan 1 buah Iron Hook-nya. Tapi ketika game ini dibawa ke area late game kita tahu EVOS Legends mereka kuat dengan adanya Kari. Dan bahkan Psychots pun kalau dia udah dapetin item untuk Legend-nya. Dan bahkan dari Turtle Camp by Samsung Galaxy A34 dan juga 54 sudah mulai muncul. Jujur ya, ini nggak harus ke arah late game. Mid game aja EVOS Legends sudah kuat loh. Nah, Geeksled mungkin memang memegang di arah early-nya, tapi itu balik lagi. Early dipegang belum tentu menentukan akhir. Apalagi sekarang tuh Sekarang udah jarang banget untuk early, udah kelar ya. early mom unggul ceban aja bisa dibalikin. Iya, dan Turtle Lane berhasil diamankan oleh Geeksled tanpa adanya satu buah kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab karena ada diskon sampai 90%. Jadi langsung aja scan QR code di bawah sini. Wah, udah lebih adem nih sekarang. Udah lebih tenang. Permainannya nggak terlalu kayak tadi di game 1. Barbar, panas kan. Sampai keringetan ya? Wah, kan ini lebih tenang, farming. Lihat tuh di god lane-nya. Di strong lane masing-masing mereka tidak ada yang terpick off di menit ketiga baru 2. Dia mainnya lebih objektif. Karena EVOS Legends sadar dan paham. Powernya belum cukup untuk melakukan team fight. Ini lebih adem banget ini. Lebih kondusif lah line of down-nya. Lebih adem ayem ya. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari kayak game pertama, Kadera yang di-push habis-habisan sekarang juga kelihatan cukup
punya dapat space yang cukup banyak untuk farming dan dari talent prediction 3 suara menuju ke arah Geekslet dan 3 suara untuk EVOS Legends. 3 Macan dan 3 Geekslet. Kenapa saya menuju ke arah EVOS Legends? Alice. Alice. Hah? Alice. Oke, Alice. Alice ya Nggak benar. salah kan? Alice Gaming. Alice Gaming kalau aku. Kalau aku masih percaya dengan Balo ya, yang lagi-lagi bisa dapetin momentumnya dan follow up yang begitu baik dari Geekslet. Tapi late game pressure-nya ini Geekslet yang harus peka banget. Kalau EVOS Legends ini punya 2 hero yang bisa ngebawa game ini menuju ke game yang ketiga yaitu Brans dan juga Tas bahkan. Ih, kok kamu tahu sih? Tahu aku. Kan ada itu aja. Bener juga. Oke, Janna Kitty mencoba menginvasi jungle yang dimiliki EVOS Legends. Dan ini adalah satu purple paling penting yang dimiliki Alice. Alice itu penggunaan mananya Boros banget. Ini benar-benar udah kayak penggunaan mana ketika kita habis gajian langsung hura-hura. Boros banget, langsung hilang. Langsung hilang. Dan kalau nggak ada purple buff itu sulit banget. Bahkan udah ada COD, udah ada buku, udah ada Ice Queen One, Dominance, apapun. Masih belum cukup, purple buff memang penting banget Momo-chan. Iya, karena posisi kita tahu Alice ini butuh yang namanya Flowing Blood. Wow. Akankah ada surprise attack? Yang dimiliki oleh Sabaliski. Bloody Hand Flicker. Telah didapatkan Iron Hills, tapi Kadera datang dan memberikan spray down terhadap seorang Taster. Takedown kembali. Wow. Yes, dan Dibekuk permainannya, dipegang terus pandangan dan jangkauan dari seorang Tas ini diperhatikan selalu oleh Baloi. tadi padahal posisi dari Cardera agak sedikit menahan tuh, agak sedikit ragu tapi All in terhadap Baloi Dreams, keputusannya tepat, mendapatkan 1 point kill. Tapi lihat Bransnya dipaksa, Bransnya dipegang, mundur ke arah belakang Flicker dan Rena Rapati yang gagal. Padahal Brans kalau dia dikasih waktu untuk bisa ngedeal damage lagi, itu mungkin Janna Kitty akan menjadi korban selanjutnya. tapi kayaknya bakal bermain lebih aman terlebih dahulu deh dari EVOS Legends sendiri. Di menit yang kelima mereka lagi kehilangan posisi dari gold sebesar 2.700. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk juga dapetin kuota hingga 3 GB. Tentunya ini bonus yang bisa teman-teman dapatkan setiap membeli item dan juga voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di dunia game. So far di 5 menit pertama Geekslet mereka mampu untuk mendapatkan kontrol dari area laningnya dan bahkan dari segi skirmishnya seperti ini. Oke, Psycho terperangkap di arah full plane, tertakedown kembali. Meanwhile, Janna Kitty versus everybody, langsung ada Fatal Link! Didapatkan, Janda still survive, tapi tak bisa terlalu lama. Brans melumat dengan instan. Tapi Flicker harus digunakan oleh Sound Drams untuk mempertahankan dirinya. Pasukan dari Geekslet, fokus ke arah satu bom turret dengan cukup cepat dilumat Spider Strike-nya, gagal menyelesaikan satu buah gerobak, one last gerobak yang berhasil membuka vision terhadap para pembuff Tas. Ini bahaya banget. Ini bahaya banget. Itu kalau nggak ada gerobak. Karena Tas sekarang udah gak punya vision lagi untuk mempertahankan purple-nya. Iya. Outer turret mid, pokoknya kalau lu pakai Link, lu pakai hero-hero depending on purple buff, outer turret tuh wajib dipertahankan di mid lane. Betul. Kudu Dan harus. Sekarang posisinya memang udah kehilangan outer turret di area atas dan juga di area mid. Posisi dari Geekslet mereka bakal lebih bisa untuk menginvasi ke area purple-nya karena posisinya atas di sini yang udah jebol. Sementara di area bawah akan dipush oleh Kadera yang baru aja dipush dan bahkan dengan 3 turret. EVOS saja mereka sempat untuk memberikan sedikit perlawanan di area midnya dengan ngeculik ke arah Janna Kitty tapi itu langsung di-trade dengan adanya 1 buah turret. Lihat Momo-chan, lihat tasnya tuh. Kalau dia nggak pakai purple, lihat boros banget kan. Baleski, Flicker menuju ke arah backline. Mencoba dibalikkan kembali karena ada Feather Strike dari arah rumput. Aboy tidak terdeteksi. Bloody Hand menuju ke arah Baloyski, bebas begitu saja. Dreams gak bisa masuk, masih menahan 1 buah Fatal Link dan bahkan dibalikan kembali keadaannya. Hanya ada pertukaran turtle itu udah the best thing yang bisa dilakukan EVOS Legends. Tapi Tas lihat dia struggle banget untuk mencoba memperebutkan purple buff-nya. Apakah Tas gagal mendapatkan purple buff dan bahkan ada press word-nya. Tidak terasa sama sekali. One last hit! Luka! Flickernya berhasil dapetin 1 Fatal Link. From Dream di follow oleh Psycho. Damage cukup besar. Membalikan kembali keadaan dan EVOS Legends gagal. Berhasil mempertahankan Brans. Gagal karena Bransnya ter-takedown. Walaupun itu kerjaan Kitty, Brans mahal banget harganya Momo Gomez. Ini Baloy benar-benar matanya ngincir ke arah target yang lebih berharga tentunya. Ketika dari Dreams yang udah ngebuka 1 buah Fatal Link, Baloy memang datang untuk memberikan backup. Tapi ketika 1 buah Iron Hook-nya pas banget nyuliknya ke arah Brans,
Yang harusnya tadi EVOS Legend mereka bisa untuk balikin keadaannya dengan ngeculik ke arah Janakita terlebih dahulu. Jadi sedikit mahal karena Tas dan Brans tumbang bersamaan di area jungle-nya. Bergoyang di arah rerumputan, pasukan dari Geekslet mencoba memasuki semak-semak, mencoba mencari di mana keberadaan sang macan. Dan ini pertama Langsung kalinya diterkam tadi. aku ngelihat Brans dia lagi nggak unggul dari segi net worth-nya dibandingkan dengan seorang Kadera yang mungkin Kadera sekarang udah nyaman banget. Belum tumbang sama sekali dan dia udah dapetin satu buah Blade of Despair-nya bersama dengan adanya satu buah attack penetration dari Malefic Roar. Sementara Brans tentunya akan mengamankan ke arah Coruscant Sight dan juga Golden Staff. Di mana Coruscant Sight akan mendapatkan satu buah basic attack yang lebih tinggi lagi. Fatalingnya gagal. Dream sayang sekali. Mundur ke arah belakang, ditutup dengan Janakity. Bras tertinggal, Bras terperangkap, 2 hilang. Ini bencana EVOS Legend, almost terwipe out. Mereka terkena sandwich gaming, permainan jepitan yang benar berhasil menghisap sang macan Momo-chan. Dan bahkan look-nya nggak berhasil untuk dibanting sama seorang Dreams. Dan itu dimaksimalkan kembali oleh Geekslet. 4 pemain tumbang di area atas menyisakan Tas yang memang berhasil untuk dapetin purple-nya. Tas versus everybody. Tas can't you do it? Dan Tas mencoba untuk melarikan diri dari sergapan, nampaknya gagal. Burst damage from Baboy menyelesaikan Tas di depan sana Momo-chan. 1 buah lot plus perfect turtle, 8.500 gold difference. Momo-chan, apa yang harus dilakukan EVOS Legends? Tapi sebelum itu kita bakal melihat instant replay presented by Samsung Galaxy A34 yang dimana ini bagus banget. Geek mereka tahu gak dapetin momentum dari Dreams-nya, mereka paksa tim fight-nya karena Brans posisinya yang sudah mulai kelihatan bahkan tadi oleh pemain-pemain dari Geek itu langsung ditangkap. Dan gak ada yang bisa untuk nge-cover Brans lagi ketika Dreams-nya tumbang. Dan bahkan Psychots pun dia paksa untuk mundur, dia gak mau keluarin resource skill-nya karena dia tahu kemungkinan Geekslet mereka masih bisa menangin tim fight tadi ya. Mencoba untuk menangkap satu player Hijume yang berada di garis depan. Hijume ter-take down. Satu poin rumah Cimania mantap. No Psychos. Karena bisa menghentikan pergerakan Aboy dari pick line. Lordnya bebas, Momo-chan EVOS Legends gak ada pertahanan. 2 macannya hilang Momo-chan. Wow, ini bakal sedikit sulit sembari Lord sudah mulai masuk ke area atas dan lihat skirmish yang dibuka sama Geekslet. Dengan adanya pick off lagi dilakukan sama Baloy. Setidaknya mereka pincangin tim fight-nya. Oke, Tas untung masih bisa menyelesaikan satu Lord dengan cepat. Walaupun mereka tetap harus kehilangan PS turret di arah top lane. Pada restriksi buka, Hijume menjadi target utama. Tas to everybody! Mancing mania mantap again! Instant damage from Kadera. Membuat seorang Tas ditumbangkan. 5 poin kill. Ini tandanya kalau untuk menuju ke arah prime dari Alice, dia butuh waktu yang lama. Iron Hood with Flicker nampaknya bukan menjadi jawaban untuk pasukan dari Geekslet. 12.000 gold difference. EVOS Legends yang main aku yang kaget tadi Baloy Flicker. Tapi 12.000 memang network yang jauh banget di menit yang ke-12 ini untuk Geek dan juga EVOS Legends. EVOS mereka harus main sabar sekarang. Jangan sampai keculik lagi satu persatu seperti tadi. Kalau mereka memang mau ngecek boost kayaknya emang harus coba untuk mainin range-nya deh. Dari segi range-nya ya kita tahu mungkin, kita tahu juga dengan adanya Baloyski yang bisa narik dengan satu buah Iron Hook. Ini EVOS Legends kalau mereka mau main aman mereka jangan asal main nyebrang. Dan kalau mereka mau ngecek boost kayaknya jangan Brans yang ngecek. Ya, kalau Brans yang ngecek ya kelar. Kayaknya bisa Tas, soalnya kan flowing blood-nya lumayan jauh tuh. Tapi masalahnya Tas sekarang bener-bener minim banget. Dan lihat Hijume sampai buat roamer loh. Gila. Dia bikin item roam loh. Itu favor tadi barusan, warna hijau soalnya. Dia favor dan ini berbahaya banget. Tandanya Hijume berada di arah gold yang minim. Lihat dari damage dealt Aboy dia bahkan 2 kali lipat dari Kadera. Betapa pentingnya seorang Varsha ini dan yang bisa ke Varsha sekarang cuma Psychots. Dan itu yang aku tunggu sebenarnya, Flicker plus Breakfast Fighter dari Psychots yang kita belum lihat. Kalau misalnya dia Flicker Brave Fighter ke arah Aboy itu menurut aku agak cukup wasting. Kenapa dia punya Purify? Gimana caranya dia pancing dulu nih. Tasnya itu dengan Purify akhirnya Aboy kepake baru dia mau loncat dengan... Di follow up. Iya sama Psychotsnya nggak apa-apa. Atau kalau mau Psychots yang Dreams-nya yang follow up nanti. Iya dia siap langsung fataling. Tapi Janakity dengan keunggulan yang cukup banyak
mendapatkan retribution dengan cukup gampang. Terdeteksi ada Psycho di garis depan. Bloody Hand belum dikeluarkan. Aboy menjadi pilihan utama. Brave Fighter terlalu strong. Dan Bloody Hand membuat seorang Aboy bertahan hidup di arah top lane. Aboy almost tertakedown. Posisi yang sudah tepat tapi no Psycho kali ini. Momo Gomez. Satu buah win condition yang dimiliki oleh Geekslate. Dan lihat Lord yang sudah mulai berjalan juga di area midnya. Tadi kalau kita ngeliat Cycles memang mau coba untuk culik ke arah Aboy. Tapi Baloy. Teamfight kembali terjadi. Akan mencoba untuk memasakkan best red dari Evil Legends. Mencoba dipasang di depan sana. Fatali didapatkan. Cara KT ter-take down. Brad berhasil membalikkan kembali keadaan yang dimiliki. Tapi lihat di depan sana. Menangkap Alice. No task. Para pasukan Evil Legends tidak ada power of retribution. Walaupun begitu, Evil Legends tak kenal kendor. Mereka ingin mempertahankan base mereka. Sang macan menolak untuk ditumbangkan dengan cepat. Karena power yang dia miliki sekarang ada di Brans. Brans masih jauh. Psychos ter-take down. Damage-nya terlalu besar. Bahkan Dreams-nya di-spray. Dan dia bisa bertahan lebih lama lagi. No fatal leg untuk Geekslate. Mereka masih mau lebih. Dreams tumbang. Ini bencana. Geekslate membalaskan dendam sang macan. 2 poin tanpa balas. Pembalasan dendam yang begitu manis untuk Geekslate. Di leg kedua diselesaikan dengan 2-0 tanpa ada balas dari sang macan putih. Dan bahkan permainan yang begitu dominasi di game yang kedua diamankan oleh Geekslate. Tidak ada perlawanan dan bahkan EVOS